1 sampai 1,5 itu idealnya ya. Iya. Di atas 1,5 udah kotor. Iya, backwash. Bukan backwash. Backwash. Oke, ini sebelum di backwash ya. Iya. Airnya udah kotor. Ini adalah tekanan ya. Tekanannya itu masih hanya 1 lebih sedikit ketika dia udah di backwash. Artinya sudah bersih. Tadi adalah 1,5 ketika dia belum di backwash. Ini kualitas air ya setelah di backwash. Untuk kontrol kualitas air, shake glass. Ini side glassnya, jadi bisa dilihat kalau dia agak keruh kuning berarti dia belum di Ya, perlu di backwash. Dan ini kotor. Itu kondisi filtrasi. pada kondisi Filtrasi normal. filtrasi normal ya. Iya. Jadi ini sudah jalan seperti apa adanya. Ini kita dengan Mas Sugeng ya. Mas Sugeng dari Cipta Karya Waterindo. Cipta Karya Waterindo. Kebetulan Spesialis kolam renang. beliau adalah spesialis kolam renang. Ya. Spesialis kolam renang. Saya rasa kita minta Mas Sugeng dulu untuk jelasin sistem ya, Mas Sugeng ya. Baik, Pak. Silakan Mas Sugeng. Ini bagaimana sistemnya nih? Mulai dari front end kali. Ya. Jadi kolam renang ini menggunakan sistem overflow, Pak, Ya. di mana air tumpah ke dalam gutter masuk ke dalam balancing tank. Ini Ya. balancing tanknya. Dari gutter tumpah ke balancing tank. Dari balancing tank akan dihisap oleh pompa melalui suction. Oke, sebentar. Coba ini pipa dilihat suctionnya. dari sini ya. Dari suction, pipa suction masuk ke dalam pompa. Dari suction. Ya. Dari suction tadi masuk ke pompa. Dari pompa. Dari pompa sirkulasi ditransfer ke dalam filter melalui. Ini namanya pompa sirkulasi. Jadi ada 3 pompa. 2 kerja, 1 standby. Ya Mas Sugeng ya? Ya, betul, jadi Pak. kalau rusak 1, Masih ada punya penggantinya. 1. Ya. Oke, Jadi ada standby 1. Jadi sistemnya sudah baik ya. Sudah sangat baik. Kemudian ini agar operasional kolam renang tidak terganggu. Siap. Apabila ada kerusakan. Dari pompa tadi ya, dia naik Masuk ke header. ke header. Ya, ini header untuk filter. Kemudian masuk ke dalam filter. Dari pompa tadi masuk, dari sini baru dia masuk ke filter. Masuk ke filter. Dari filter. Masuk ke filter, baru Ya, ke dalam media. Media. Ini Ya, medianya pasir media ya. pasir semua. Sun filter. Ini kenapa ada 2 Mas? Apakah memang desainnya atau ada untuk Ini desainnya sih Pak, agar lebih memperkecil dimensinya ya. Oh, Karena gitu. kalau untuk 1 jadi dimensinya lebih besar, pompanya juga lebih besar. Kita buat jadi lebih kecil. bagaimana kalau ada rusak 1? Ini salah satu kelebihannya Pak, kalau Iya. kita pecah jadi 2, apabila salah satu rusak, yang satu masih bisa berjalan. Oke. Walaupun 50%. Ya, 50%. Jadi sebelumnya tornya 6 jam, bertambah jadi 12 jam. Tapi fungsi dari kolam tidak terganggu. Oke. Fungsionalnya. Jadi secara fungsi dia sama. Iya. Tapi secara cost juga kita bisa lebih murah ya. Betul. Dengan dimensi yang lebih kecil, harga juga lebih murah Pak dibandingkan Iya. yang lebih besar. Kita bayangkan kalau seandainya 1 benar-benar standby, dia butuh space, Ya. kemudian harganya mahal ya. Ya. Jadi kalau ini rusak 1, kemudian masih ada Masih ada satu rusak backup. 1, tapi dengan jam kerjanya lebih panjang. Jam kerjanya lebih panjang. betul. Kualitas sama. Kualitas sama. Oke. Dari sini nanti masuk setelah dia filter ya. Masuk kemari Mas ya. Ya. Ini katanya sistem baru ya. Sistem baru, ionizer. Yang dari sini sebelum air mengalir ke kolam renang, ini ada katode Mas ya. Ya. Mungkin Elektrode Oke. CU. Tembaga. Tembaga ya. Ya. Ini fungsinya apa nih Mas? Fungsinya untuk menghasilkan ionizer, ion. Ion. Jadi melepaskan ion tembaga untuk membunuh alga, lumut dan sejenisnya. Alga dan lumut ya. Ya, Oke. tanaman-tanaman. Ini alatnya ada di sini ya. Mungkin ini ya. Ini unit ionizernya. Sistemnya Ini- bekerja bersamaan dengan pompa. Jadi jika pompa aktif, dia ikut aktif. Oh, sorry. Ini kalau pompa aktif dia akan aktif. Iya. Dan Oh. seperti ini kita aktifkan. Iya. Gak apa-apa. Sebentar aja. Oke. Kalau pompa nggak aktif dia nggak aktif. Dia nggak aktif. Iya. Karena percuma kan kalau nggak ada air juga Iya, muter dia nggak bisa jalan. ngalir. Tidak terbawa. Oke, Mas. Jadi dari sini, Mas Sugeng, Ya. air yang diproduksi di sini itu dia mengandung kayak apa? Mengeluarkan ionnya si tembaga. Ionnya si tembaga Ya, keluarkan ion tembaga, nanti terbawa oleh air ion itu. dan dialirkan ke. Dialirkan ke kolam. Oke, kita mulai ya. Air dari sini tadi Ya. Masuk ke header, ke header, ke supply, ya. transfer ke supply.
Oke, air yang dari sini masuk ke masuk Ya. kemari ya. Ya, Terus Pak. Masuk ke dalam header supply. Nanti ditransfer melalui pipa supply inlet kolam anak. oh ini ke kolam anak ya. Kolam anak Oke. ya. Ini water pitcher, Ini water pitcher ya, Ya. air mancur lah. air mancur. Ini ke inletnya kolam dewasa. Oh ini baru ke kolam dewasa. Jadi Ya, ada supply 3 kolam sini dewasa ya. ada 3. Terserah kebutuhan. Kalau anak nggak ada ya udah nggak perlu ya. Ya. Air mancur nggak ada nggak perlu, cuma ini. Oke. Jadi ini secara garis besarnya sirkulasi seperti itu ya mas ya. Iya, sistemnya seperti itu Pak. Di sini ada juga namanya backwash tadi ya. Itu kalau udah Ya. kotor kita cuci. Ya betul. Kemudian bisa juga kita buat kayak bypass ya. Bebas bisa. Jadi Oke, Mas Sugeng, kita kan tadi kan udah pakai elektrode ini ya atau ionizer ini ya. Ionizer. Ya. Konvensional pakai dosing pump. Ya. Sekarang udah pakai gini. Berapa persen dengan adanya ini seperti apa sih? Kelebihan alat ini adalah dapat meredus penggunaan klorin 70%. 70%. Oh, Jadi jika menggunakan dosing pump kita menggunakan 100% klorin, dengan alat ini kita hanya menggunakan 30% klorin takarannya. Berarti jauh kalau lebih dengan murah dong? dosing- Ya betul. Untuk costnya selama setahun, maintenance-nya jauh lebih murah. oke. Karena setahu kita untuk treatment air itu yang paling mahal adalah memang chemicalnya ya. Ya karena chemical tiap hari naik terus Pak. Sama juga kayak kita sananya di sistem genset sistem cooling tower itu chemical cooling towernya lumayan mahal. Sekarang udah ada alat ini ya, sehingga kita hanya membutuhkan 30% mas ya. Betul Pak. Oke. Itu oke. dari sisi penggunaan chemicalnya ya. Dari Ya, sisi untuk kolamnya sendiri, pertama tuh airnya itu jadi lebih fresh Pak, lebih segar airnya. Lebih Kualitas segar? Air lebih segar, tidak perih di mata. Yang kedua adalah tidak berbau klorin. Oh jadi dia nggak perih di mata kan? Karena kita kalau berenang Bapak memang bisa perih di mata. berenang di kolam renang, waterboom atau apa, biasanya kan bau klorin Pak. Kalau di sini enggak, seperti berenang di air biasa aja, sungai seperti itu. Sangat bagus ya. Ya. Oke oke. Dan ini teknologi baru mas ya. Memang Betul, kita Pak. harus update ke teknologi baru. Selain itu juga karena klorin berkurang, dia lebih tidak mudah korosif ya. Oke. Untuk peralatan-peralatan kolam renang ataupun equipment yang bersentuhan dengan air tidak gampang karat. Tidak gampang berkarat ya. Iya. Oke. Siap. Ruang pompa untuk kolam renang ini yang paling harus diperhatikan adalah seperti sirkulasi udara ya. Ini kita menggunakan ini adalah exhaust, udara diisap, kemudian ada air intake ya. Dengan sirkulasi udara yang baik, suasana atau kenyamanan pekerja di kolam renang ini, pump room ini sangat baik ya. Jadi orang nggak kepanasan, nggak sesak napas, nggak macam-macam ya, nggak pusing karena sirkulasinya sama seperti di udara luar. Kolam renang biasanya didesain 20 exchange untuk perputaran udaranya. Itu adalah air yang berasal dari main drain. Untuk klorin ada dua alternatif Pak. Yang pertama bisa dimasukkan dalam slender pompa, Oke. atau yang kedua bisa ditaruh di dalam balancing tank, langsung dicemplungkan saja. Ya. Karena kita menggunakan klorinnya itu tablet. Oh ini chlorine tablet ya? Ya, klorin tablet. Aman ya? Aman, Sama. Pak. Oke. Karena dia nggak langsung habis sedikit demi sedikit. Aman. Kita lihat ini korban. Tablet.